Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motovlog Project tentunya di sini. Oke, sebelum masuk ke video jangan lupa supportnya guys. Klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa di like jika kalian suka video saya, dan jangan lupa mampir di konten-konten lainnya guys, dan jangan lupa di share di sosial media kalian, dan jangan lupa di komen saran dan kritiknya. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas salah satu pertanyaan dari teman dan sahabat subscriber penonton saya C, yang bertanya tentang seputar di perpistonan di Honda Beat gitu guys. Karena Honda Beat ini sudah banyak banget jenisnya guys ya, dari generasi karburator Beat injeksi itu udah ada generasi lagi injeksi starter kasar atau generasi pertama yang masih menggunakan dinamo starter gitu guys, dan yang kedua Beat ESP generasi FE kedua guys ya, yang sudah menggunakan ACG starter yang starternya lebih halus gitu guys, atau ESP gitu guys. Dia sudah tidak menggunakan dinamo starter tapi menggunakan ACG atau yang berada di belakang magnet guys. Oke. Dan generasi terakhir terbaru adalah Beat ESP All New ESP yang menggunakan mesin dari basis Honda Genio, sudah menggunakan piston beda, blok beda gitu guys, dan spek udah beda juga guys. Oke. Di salah satu pertanyaan dari penonton saya itu yaitu, Bang, piston Beat karbo apakah bisa dipasang di Honda Beat FE gitu guys. Oke, saya akan menjawab. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan bandingkan dulu guys ya di dua piston ini. Ini piston Beat ESP si put merah gua atau si Beat red merah putih guys ya. Ini piston dari Beat ESP dengan kode K48. Kalau biasanya K48 atau K44. Tapi originalnya dari Beat ESP saya pakai ini K48. Mungkin kalau kalian beli di bengkel-bengkel pasti akan adanya kodenya K44 gitu guys, atau K48. Oke. Di K81 pun kayaknya cocok guys, karena masih generasi ESP ya. Tapi kecuali Beat ESP yang kode terbaru ini nggak bisa ya, karena dia udah menggunakan basis Honda Genio guys ya. Pistonnya lebih kecil itu guys, dengan stang piston yang lebih besar. Masalah pistonnya tuh tinggal 47 mili gitu guys, 47 mili nggak salah ya. Stangnya tuh 63,1 gitu. Oke, secara basis piston ini sudah berbeda jauh guys ya, generasi ini guys. Ini yang sebelah ini adalah sayangnya pertanyaan dari bro itu, saya tidak punya piston dari Beat FE yang starter kasar ya guys ya. Mungkin menurut dia FE itu starter kasar gitu guys. Tapi kalau mungkin kalau emang tuh FE starter kasar, ini adalah contoh piston dari Beat karbo coy. Ini guys, untuk dengan kode KVYG guys ya. Oke. Ini KVY itu kode Beat karbo. Oke. Untuk Beat karbo itu lebih tinggi cuy ya, lebih tinggi di bagian ini, lebih tinggi bagian pistonnya, lebih tinggi guys. Mungkin nggak banyak guys, cuman hitungan mili guys ya. Ini dia lebih tinggi tuh. Dan untuk lebih tinggi, dan untuk piston pun ring pistonnya tuh lebih besar, sedangkan di Beat ESP itu lebih tipis, lebih tebal, dan lebih yang di Beat karbo itu lebih tebal, dan Beat ESP itu lebih tipis ya. Dari bentuk ini pun berbeda banget guys. Dari pen pistonnya ini si Beat ESP lebih kecil, lebih pendek, ini lebih panjang guys, karena si Beat ESP ini sudah dipangkas nih cuy, bagian ini nih, ini tuh udah dipangkas, dipapas jadi tipis, jadi lebih ringan. Kalau Beat di Beat karbo kan masih utuh cuy, masih utuh, dan yang Beat karbo pun udah dicoak seperti ini, coannya lebih banyak coan, jadi lebih enteng. Jadi pasti
dari posisi piston pun lebih enteng dengan bit ESP karena lebih kecil di peringan ya guys ya, dan si ringnya pun lebih tipis. Oke, sekarang kita singkirkan aja piston bit FI ESP karena yang kita bahas bit karbu dengan bit injeksi. Kalau secara basis piston bit karbu dengan bit FI terkasar itu enggak beda jauh cuy, mungkin berbedanya hanya di bentuk cowakan dari bitnya, cowakan klepnya guys ya. Kalau nggak salah sih yang saya lihat di spek motor gitu cuy, yang di foto-foto di spek engine itu, kalau bit karbu tuh ini kan lebih dalam cuy, tapi bit injeksi itu lebih cowakannya lebih landai ya, bukan dalam, lebih seperti inilah, seperti ini. Bit ESP yang lebih nggak begitu dalam cowakannya, jadi kalau yang bit karbu lebih dalam cowakannya. Terus kalau yang di bit karbu cowakan ini di dalam juga cuy, lebih dalam, tapi kalau bit injeksi itu lebih nggak begitu dalam banget cowakannya. Terus di permukaannya pun bit injeksi itu lebih landai. Kalau bit karbu lebih agak cekung, agak dalam banget cekungannya ini. Jadi karena kan kompresi di bit injeksi itu udah 9,2 nggak salah ya, 9,2 yang bit injeksi kasar. Terus yang karbu tuh kalau nggak salah 9,0 ya guys ya, 9,0. Jadi mungkin karena dicowok lebih dalam ini karena untuk merendahkan kompresi gitu ya. Dan ini dalam ini pun lebih cekung ya guys ya, mungkin untuk mengurangi kompresi lebih besar guys ya. Karena dari generasi bit karbu tuh nggak salah 9,0 kalau nggak salah. Kalau salah silahkan dikoreksi di komentar. Kalau yang bit FI starter kasar kalau setahu saya sih 9,2, habis itu injeksi ini 9,5 itu ya yang ESP. Dan yang terbaru bit yang menggunakan basis hydrogen itu udah 10,0 gitu guys. Sekarang makin besar, dan efek dari kompresi lebih besar itu power lebih nambah, atau horsepower atau tenaga atau power torsi lebih nambah cuy, karena semakin besar kompresi, tekanan di ruang bakar tuh semakin besar gitu cuy. Terus salah satu yang bisa PNP atau tidak, menurut saya pribadi sih PNP aja cuy, karena sudah ada yang membahas di video-video YouTube juga, bengkel-bengkel mekanik suhu aing gitu guys, dia ngebahas itu cuy. Dan di situ sudah jelas banget injeksi dan starter kasar dengan bit karbu beda banget, sama banget, karena di injeksi generasi awal sama yang karbu tuh di dinding piston itu ada cowakan seperti ini cuy, cowakan seperti ini, atau ini untuk sirkulasi oli gitu guys. Jadi tapi di bit injeksi ESP sudah dihilangkan cuy. Jadi karena mungkin dari efek di piston lebih ringan, cowakan lebih ringan, jadi nggak membutuhkan lagi sirkulasi oli di dinding piston gitu guys. Jadi seperti inilah perbedaannya. Jadi untuk ukuran pennya pun sama persis guys. FI starter kasar yang injeksi lebih kecil, lebih pendek, yang starter kasar tuh sama gitu cuy. Jadi itulah. Kalau untuk ring, ini ring oli seperti ini, kayak sih kalau di ring oli sama aja itu ya, tetap ada juga apa ya, sirkulasi oli sama karena pasti ring oli itu bakalan kesini di pantat piston. Jadi ya kamu kayak sih PNP aja, karena setahu saya juga saya pasang piston bit karbu ke ESP itu aman-aman aja. Tapi mungkin kalau entah jangka panjang, karena setahun motor saya itu udah jebol lagi cuy, udah ngasap lagi cuy. Jadi setelah saya amati, saya detail, ternyata
walaupun selisihnya cuma berapa mili, tapi emang efeknya terasa banget di performa saat menggunakan piston ini coy. Tenaga tuh seperti ngempos, kurang nampol, mungkin karena menggunakan bit karbu ini kompresi jadi turun guys, dari 95 jadi 90-an coy, dan makanya tenaga kurang. Tapi setelah saya pakai lagi piston original, piston sesuai spek injeksi bit ESP itu atau dengan kode K48 ini, terasa mantap jiwa banget sih, terasa jiwa banget cuy, karena saya sudah menggunakan ESP lagi dari ini 0,25 cuma bertahan setahunan. Terus saya pakai bit ESP Aspira itu di PSS50 itu, sekarang powernya enak banget untuk dapetin 110 aja, nyaman banget menggunakan semua part standar cuy. Kalau mau dapat versi PT1000 itu 120 km/jam sangat mudah banget sampai limit 120 km/jam gitu guys. Oke, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian, karena saya juga pasang. Tapi ya kalau kalian mau pasang di bit ESP bit karbu bisa aja cuy, tapi seharusnya sih untuk mencari amannya kalian coak aja ini, kalian papas lagi kalau memang itu, soalnya ngeri juga kalau sempat natap ke piston bakalan bengkok cuy, apalagi ngerinya bisa si blok ini bisa pecah gitu ya, apalagi sempat tatapan dengan klep jebol cuy, bahaya banget ya. Oke, jadi untuk masalah perpistonan, kalau kalian ya jujur sih untuk piston bit ESP ini susah banget guys, nggak semua bengkel rekanan kita tuh ready gitu guys, karena waktu saya mau turun mesin lagi, karena kan saya tahu perbedaannya piston bit karbu dan injeksi itu jauh banget gitu guys, jadi saya tuh harus cari yang asli dari bit ESP yang dengan kode K48, dan itu susah banget guys. Saya sudah cari di bengkel langganan saya nggak ada, sampai cari ke bengkel lainnya guys. Untung aja ada, tapi dari produk Aspira. Semoga ya tahan, ini sudah bertahan berapa bulan ya, ada sekitar 3 bulanan guys. Nanti saya cek lagi. Piston Aspira di motor saya udah terpasang gitu guys. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau kalian ada yang menjual, sesuaikan aja dengan kode partnya guys. Kalau sebagai contoh kalian menggunakan bit karbu, kalian bisa menggunakan piston bit. Saya akui mungkin ya, kalau kalian mau pakai piston bit, mungkin kalau di bit karbu pakai piston bit ESP sepertinya bisa aja, karena pasti kompresi akan lebih tinggi gitu guys, karena nggak mungkin sampai bikin mentok, karena piston bit ESP kan lebih ringan, lebih kecil. Tapi mungkin entah ketahanannya gimana, nggak tahu guys ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, bagusnya kalian menggunakan part orinya aja, part ori atau sesuai dengan kodenya. Sebagai contoh KPY, menggunakan KPY, karena KPY itu punya bit KPY itu punya bit karbu guys ya. Terus yang kalau ke bit FI starter kasar tuh ke ZL gitu guys, ke ZL. Terus kalau yang bit ESP K44, K81 gitu guys, gitu ikutin aja guys, sesuai kan. Tapi kalau kalian mau coba-coba, mungkin kalau untuk generasi ESP jangan pakai dari piston sebelumnya, bit ESP, bit FI starter kasar atau bit karbu. Tapi kalau kalian punya bit FI karbu, kalian bisa coba pakai bit piston bit ESP, karena pasti bisa mendongkrak kompresi di bit kalian, di bit injeksi starter kasar dan bit karbu kalian, karena permukaan piston lebih datar, coaan pun lebih enggak dalam, jadi pasti kompresi kalian akan bertambah cuy. Dari standarnya 9,2 bisa 9,5, mungkin dari 90 bisa 95 langsung cuy. Nggak tahu juga, tapi belum saya nggak paham. Mungkin yang lebih paham bisa berkomentar di bawah ini. Saran kritiknya itu sangat bagus banget guys, saya tunggu guys ya. Jadi mungkin piston bit ESP itu adalah piston yang mempunyai kompresi lebih besar dibandingkan generasi bit lainnya gitu guys. Oke,
Mungkin videonya udah panjang banget. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari bro siapa tadi ya yang bertanya tentang apa bang, bisakah piston bit karbu dipasang ke injeksi gitu guys. Oke. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka video saya, jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, jangan lupa di subscribe, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai di sini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dibanyakkan rezekinya lagi, dan tidak segan dan tidak sungkan-sungkan dan tidak bosan-bosan untuk mendukung saya, mensupport saya, menonton video-video saya. Semoga dari tontonan kalian, support kalian nih, saya bisa membor up motor saya guys ya. Saya pengen punya motor bor up tuh, saya bisa membeli, pokoknya bisa ngemodif lagi guys ya. Ini modif saya dari dukungan kalian, bor up saya dari dukungan kalian. Oke, see you, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, salam jaya selalu, dan terima kasih atas supportnya. See you, bye bye.